Kembali lagi pemirsa Bebas Online masih di program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post, dan kita juga masih bersama narasumber kita Pak Fatur Rahman. Kita masuk ke sesi kedua nih Pak, masih terkait tema kita menakarkan dan PR Gubernur baru. Nah di sesi kedua ini, tadi sesi awal kita sempat dijelaskan juga oleh Pak Fatur Rahman bahwa ada dua pasang calon yang sudah ancang-ancang dan sudah menyatakan ada juga kemungkinan poros baru muncul dari sosok yang lain. Nah, ada juga ini Pak, sebelumnya juga sempat banyak dibicarakan juga Rifki Nizami Kalsayuda, anggota DPR RI terpilih asal Kalsel, ini juga muncul sebenarnya di bursa pilkada Kalsel. Mungkin gimana sih peluang Bang Rifki itu untuk maju juga di pilkada ini Bang? Ya, jadi salah satu postulat dasar ya dalam politik itu adalah politik itu seni dari segala kemungkinan. Jadi tidak ada yang benar-benar settle 100% fix, itu tidak ada. Jadi masih banyak kemungkinan yang terjadi. Bahkan ketika misalnya Ahmad Rozani yang sedang mendapatkan rekomendasi, bisa saja posisinya bertukar. Bisa saja Bang Rifki lah yang akan menggantikan posisi Ahmad Rozani menjadi wakil dari atau pasangan dari Acil Oda. Jadi tidak ada yang mustahil lah di dalam politik ya. Semua tuh sangat cair dan masih dinamis sebelum benar-benar mereka mendaftarkan diri ke KPU. Nah itu sudah fix sebenarnya. Tapi sebelum itu kan masih banyak hal atau variabel-variabel yang bisa menentukan. Kita lihat misalnya juga ketika bertukar pun mungkin bagi Haji Rojani tidak ada persoalan. Mungkin menurut dia ya, artinya kan bisa menggantikan nanti Bang Rifki yang akan menjadi anggota DPR RI. Nah, sementara kita melihat juga kalaupun misalnya Bang Rifki bisa menjadi pasangan dari Colda juga menurut saya, karena memang salah satu adalah Bang Rifki ini kan memiliki basis ya, masa atau pemilih pada saat pemilu legislatif yang lalu. Betul. Bahkan mungkin sudah beliau bina sejak 10 tahun yang lalu waktu menjadi pertama kali terpilih menjadi anggota DPR RI melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ya, kemudian pindah ke Nasdem. Nah, itu kan sudah 10 tahun sudah punya jejaring pemilih akar rumput yang mungkin juga solid atau juga pendukung fanatik yang bisa dijadikan sebagai modal awal untuk memenangkan pertarungan di pemilihan gubernur. Tapi kan itu masih sangat dinamis lah artinya. Karena bagi kami yang para khususnya akademisi, hal-hal seperti itu kan juga bukan sekali terjadi. Proses-proses yang mengejutkan kita lihat misalnya dulu pada saat Pilpres di 2019 bagaimana Mahfud MD yang dinyatakan akan menjadi pasangan dari Jokowi sudah bersiap memakai baju putih hadir di kafe untuk menghadiri deklarasi, tapi kan akhirnya di detik terakhir berubah. Jadi tidak ada hal yang sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu. Jadi semua masih sangat dinamis. Kita lihat saja nanti. Artinya yang sebenarnya final itu adalah ketika nama itu didaftarkan ke KPU tadi Pak ya? Ya, betul. Karena itu kan sudah keputusan ya, sehingga tidak bisa berubah. Tapi sepanjang ini masih rekomendasi apa segala macam dan juga belum didaftarkan di KPU, masih ada kemungkinan untuk berubah. Karena sekali lagi politik ini dinamis, sangat cair. Kemudian juga kita bisa melihat misalnya ya, di Kalimantan Selatan ini dalam beberapa pilkada yang lalu kita melihat juga tidak selalu yang memiliki tokoh ya yang memiliki popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas tinggi belum tentu keluar menjadi pemenang. Ini kan tergantung dari strategi di lapangan, kemudian bagaimana mereka membangun jejaring tim sukses relawan hingga sampai ke pemilih, dan bagaimana mereka meyakinkan publik untuk hadir ke TPS dan mendukung mereka secara konkret dengan mencoblos
yang bersangkutan. Itu kan menjadi sebuah tantangan ya bagi yang sudah dinyatakan misalnya popularitasnya tinggi, tapi ketika hasil penghitungan bisa terjadi kalah, dan tidak hanya di Kalimantan Selatan, fenomena ini juga secara umum terjadi di Indonesia. Bagaimana kita lihat misalnya pada saat Pilpres 2014, saat itu kan Jokowi dengan JK itu bukan yang paling populer, kemudian paling tinggi elektabilitas, tapi perlahan-lahan naik, sementara pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa itu mengalami stagnasi, stagnan. Nah, ini perlahan-lahan tergerus suara-suara yang awalnya mungkin mendukung pasangan Prabowo Hatta Rajasa itu kemudian berpindah, itu yang kita sebut sebagai dengan swing voters. Jadi massa yang memang ada potensi untuk berpindah dukungan terhadap kandidat. Nah, inilah yang menarik dalam ilmu politik. Sekali lagi, tidak ada yang sifatnya seperti matematika, ilmu pasti, ya kan, 3+3 pasti 6. Istilahnya kalau di dalam politik itu semua menjadi relatif. Segala kemungkinan masih mungkin terjadi. Makanya Albert Einstein mengatakan bahwa politik itu lebih sulit daripada fisika. Karena ketidakmampuan manusia untuk memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi dalam hasil-hasil dari proses politik itu. Memprediksi secara akurat itu sangat sulit. Baik, itu yang tadi kita bahas terkait yang paslon usungan Nasdem kemungkinan. Nah, kita geser sedikit nih Pak Fatur Rahman untuk paslon yang sejak awal sudah ibaratnya sudah mantap menyatakan pasangannya adalah Pak Haji Muhyiddin dan Hasnur. Sejak awal nih sudah dideklarasikan. Nah, apakah ini menyinggung terkait tidak ada kepastian tadi, apakah ini menutup pengumuman dua Pak Muhyiddin dan Hasnur ini sudah menutup kemungkinan nama lain Pak untuk masuk ke koalisi ini Pak yang diusung oleh PAN ini Pak? Ya, memang sepertinya dari perkembangan itu sudah sangat settle ya, sudah sangat solid, sehingga memang kalau ada partai politik yang masuk dalam koalisi tidak menjadi persoalan. Yang penting tidak merubah struktur dari pasangan ini antara Haji Muhyiddin dan Hasnur Yadi. Nah, inilah yang masih menjadi bagi kita untuk melihat dan terus mengamati ya bagaimana perkembangan, sehingga yang paling memungkinkan berubah itu sebenarnya kalau menurut saya pasangan Acil Odah dan Ahmad Rozani. Jadi masih memungkinkan karena ada faktor Bang Rifki di sana. Kemudian juga tadi muncul satu lagi poros baru yaitu Zairullah Azhar dan juga Ibnu Sina, kalau memang memungkinkan, atau jangan-jangan mereka ini justru masuk ke dalam kedua kutub, bergabung ke salah satu tadi satu pasangan tadi. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kalau dengan mantapnya deklarasi Pak Haji Muhyiddin dan Hasnur ini, kalau dari sisi faktor kepentingan partai politik nih Pak, khususnya PAN, apakah ini akan merugikan Pak? Karena mungkin ada mungkin partai yang mau masuk cuma mau mengusung nama akhirnya mundur karena namanya sudah ditetapkan tadi Pak, kira-kira Pak, dari kepentingan partai. Ya, kita melihat sebenarnya variabel dalam pengusungan kandidat itu kan tidak hanya persoalan dari berapa partai itu memperoleh kursi. Itu memang salah satu faktor, betul. Tapi kita lihat apakah yang nanti diusulkan ini juga memiliki kekuatan finansial yang mumpuni. Kalau di Kalimantan Selatan, kekuatan finansial itu menjadi salah satu faktor juga yang diperhitungkan ya. Di samping tadi misalnya kuatnya jejaring, kemudian pembentukan relawan tim sukses dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat orang itu akan mempertimbangkan kembali apakah misalnya mau mengusung kandidat atau misalnya mengusungkan opsi baru. Itu juga harus ada perhitungan yang matang, kalkulasi yang
tidak bisa hanya mengandalkan perolehan kursi pada saat pileg di 2024 yang lalu. Misalnya banyak, tetapi kalau kekuatan lain, sumber daya tadi seperti modal ekonomi, kemudian modal sosial. Nah, ini juga yang turut menentukan, sehingga orang bisa mengkalkulasikan itu dengan matang. Kalau memang tidak memungkinkan, ya sebenarnya juga tidak bisa dipaksakan. Karena di dalam pilkada ini kan tidak ada yang namanya berbagi kursi. Maksudnya kalau kita pileg, satu dapil itu kan bisa dapat banyak kursi dan bisa berbeda-beda partai. Betul. Tapi kalau pilkada hanya akan ada satu pemenang. Pasangan siapa itu dan nanti akan kita lihat bersama-sama. Jadi tidak ada istilahnya zero sum game. Jadi hanya ada menang dan kalah. Dan kebanyakannya inilah yang membuat kalkulasi pilkada, walaupun dianggap orang sama-sama pemilu, tapi kalkulasi pilkada harus lebih matang, harus lebih hati-hati, dan juga harus lebih mampu mereka kontrol untuk menjalankan strategi itu agar benar-benar efektif di lapangan. Jika dibanding pileg gitu Pak ya? Ya, dibanding pileg. Baik. Nah, untuk pasangan calon Pak Muhyiddin dan Hasnur ini kan untuk sementara ini baru diusung PAN nih Pak ya, dan ini baru 6 kursi. Nah, masih perlu banyak Pak untuk dapat 11 ini. Kira-kira kalau Pak Fatur Rahman melihat arah kecenderungan PAN ini mendekati partai mana ini Pak untuk menyiapkan sisa kursinya ini Pak? Ya kalau itu mungkin lebih tepatnya menjawab orang-orang partai politik ya, karena mereka sangat update soal perkembangan. Bisa jadi dengan Gerindra, kemudian dengan tadi saya sebutkan, dengan PKS atau dengan PKB, ya kan, ini masih menjadi hal yang menarik untuk kita nantikan, karena bedanya di Indonesia dengan di negara-negara demokrasi yang sudah settle, di Indonesia ini partai-partainya lebih kepada partai catch all party ya karakternya, artinya partai yang menangkap semua, jadi semua yang berpeluang mereka bisa rangkul, bisa mereka gandeng. Kalau di awal-awal periode kemerdekaan itu jelas. Partai yang berideologi, misalnya alirannya adalah agama atau religius, kita bisa lihat dari partai-partai NU, dan mereka hanya akan lebih tertarik untuk berkoalisi dengan partai-partai yang memiliki ideologi yang sama. Ada misalnya PKI dengan ideologinya komunis, ada PNI dengan ideologi nasionalis. Agak sulit misalnya untuk disatukan ya. Ketika berbeda ideologi ini akhirnya berkoalisi sekonyong-konyong begitu saja muncul karena kalkulasi pragmatis tadi untuk memenangkan pertarungan kekuasaan. Nah, kalau saat ini memang karakter di Indonesia partainya semua mengatakan nasionalis religius. Jadi semua masuk ke tengah, ke ideologi tengah yang dianggap bisa lebih cair, bisa ke sosialis bisa masuk, ke nasionalis bisa masuk, ke agama bisa masuk, sehingga kita agak sulit sekali lagi memprediksi, membayangkan. Tapi kalau memang ideologinya jelas, misalnya seperti di Amerika, ya kita melihat ada Partai Demokrat dan Partai Republik, ini kan sudah jelas. Dua poros ketika yang jauh, Partai Demokrat ini mengusung kandidat, berarti dia harus pro dengan lingkungan. Tapi dia juga membuka peluang untuk terjadinya perang, kemudian mengizinkan misalnya industri senjata api. Tapi kalau Partai Republik yang jadi pasti berbeda, ideologinya kan berbeda misalnya. Nah, kalau di Indonesia ini semua serba cair, sebuah serba dinamis, sehingga kita sebagai bagian dari publik ini juga menjadi tanda tanya untuk memprediksi sejauh mana mereka mampu konsisten misalnya berjalan di atas ideologi itu. Nah, tapi kan yang menjadi persoalan sekarang adalah mana yang paling menguntungkan bagi mereka untuk memenangkan pertarungan kemungkinan setelah mereka bergabung. Dan itu pun terbukti sebenarnya di Pilpres kemarin Pak ya. Betul. Ada partai-partai yang biasanya berseberangan ini jadi koalisi Pak ya di Pilpres kemarin. Baik, nah masih menarik pemirsa Bipos Online perbincangan kita dengan Pak Fatur Rahman hari ini. Tapi untuk selanjutnya kita akan jeda sejenak kembali untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini.